Nomor 1, pengelompokan lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik terdiri dari kelompok A, B, C, D, dan E. Kelompok A memfokuskan pada layanan pendidikan bagi peserta didik A. Tunalaras, B. Tunanetra, C. Tunadaksa, D. Tunagrahita, E. Tunarungu. Jawaban B. Tunanetra. Coba kita bahas ya teman-teman. A. Tunalaras, yaitu SLB kelompok E. Tunanetra, SLB kelompok A. Tunadaksa, SLB kelompok D. Tunagrahita, SLB kelompok C. Tunarungu, SLB kelompok B. 2 langkah proses pembelajaran yang dilakukan guru pada bagian inti meliputi kegiatan A. Kognitif, asosiatif, automatisasi, B. Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, C. Elaborasi, konfirmasi, eksplorasi, D. Eksplorasi, konfirmasi, elaborasi, E. Mencoba, menalar, mensosialisasi. Jawaban eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Pembahasan kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 3. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban A. Kemampuan kognitif. Pembahasan kemampuan kognitif adalah anak yang berpikir, memahami, dan mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya. Mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Integritas yaitu memiliki komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten. Komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan gramatikal satu bahasa dalam bentuk kalimat-kalimat yang benar dan untuk mengetahui kapan, di mana, kepada siapa kalimat-kalimat itu dianjurkan. 4. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Langkah-langkah RPP itu mengisi identitas, mencantumkan tujuan, mencantumkan KD dan indikator, mencantumkan materi, memilih metode pembelajaran, memilih media, memilih sumber belajar, dan membuat langkah-langkah pembelajaran, serta melakukan penilaian ya teman-teman. Nomor 5. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitif. Jawaban sibernetik. Pembahasan sibernetik merupakan suatu ilmu yang mempersoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Dalam hal ini sering disinonimkan dengan umpan balik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Konstruktivisme atau konstruktivistik merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat, harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi, stimulus, dan respon. Kognitivisme atau kognitif adalah suatu
proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan memberikan proses berpikir atau menalar. Dengan adanya teori kognitif, peserta didik akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. 6. Komponen RPP terdiri dari A. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawaban A. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Ini ya teman-teman, ini saya yakin semuanya sudah paham. 7. Salah satu prinsip dan penyusunan RPP adalah A. Materi dan bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawaban B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. 8. Benjamin Esbom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawaban B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk C1 tentang pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. 9. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture dan picture. Jawaban C. Problem solving. Pembahasan metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan maupun kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Demikian teman-teman untuk part 9 ini. Sampai jumpa lagi di part 10. Tetap semangat, semoga lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.